Efek placebo adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa lebih baik setelah menerima perawatan atau pengobatan yang tidak memiliki efek nyata atau palsu. Gampangnya gini, kamu dikasih pil biasa aja, yang sebenarnya nggak ada obatnya, tapi kamu percaya itu obat manjur. Anehnya, kamu beneran merasa sembuh. Kok bisa? Karena saat kamu percaya kamu bakal sembuh, otak kamu langsung kerja, ngeluarin hormon kayak endorfin sama serotonin yang bikin rasa sakit berkurang, hati jadi lebih enak, dan tubuh mulai memperbaiki diri sendiri. Keren kan? Efek placebo ini nunjukin satu hal penting. Pikiran kita punya kekuatan gila-gilaan. Bahkan, placebo itu bukan cuma buat sakit fisik. Dia bisa bantu ngurangin depresi, bantu ngatasi insomnia, bahkan ningkatin performa pas lagi olahraga. Dan ada satu kisah legendaris nih. Waktu perang, ada dokter kehabisan morfin buat tentara yang kesakitan. Daripada bikin panik, dia suntik air garam aja sambil bilang, "Tenang, ini morfin, kamu bakal baikan." Dan boom, tentara itu beneran ngerasa lega. Padahal, nggak ada obat beneran di situ, cuma kepercayaan. Keren kan? Ternyata, kalau kita percaya kita bisa sembuh, badan kita bakal cari cara buat beneran sembuh. Makanya, jangan remehin kekuatan pikiran. Placebo nocebo adalah fenomena yang terjadi ketika keyakinan negatif atau harapan buruk seseorang terhadap efek obat atau perawatan yang dapat memperburuk kondisi pasien. Fenomena psikologis. Ketika seseorang merasa lebih buruk bukan karena penyakitnya, tetapi karena keyakinan negatif yang ia percayai. Contohnya, misalnya kamu minum obat terus dibilangin hati-hati ya, ini bisa bikin mual dan pusing. Padahal itu efek samping yang jarang banget. Tapi karena udah dikasih tahu duluan, otak kamu langsung ngeset, wah, bakal pusing nih. Beneran jadi pusing. Atau pas lagi rame berita soal makanan A bikin sakit perut. Terus kamu kebetulan abis makan itu juga, langsung ngerasa perut nggak enak. Padahal bisa aja karena sugesti karena kamu percaya itu bahaya. Tubuh kamu ngerespon seolah-olah itu beneran bahaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak dan tubuh itu nyambung banget. Pikiran negatif bisa bikin tubuh beneran ngeluarin reaksi kayak stres, mual, sakit kepala, bahkan nyeri. Intinya, otak kamu bisa menyakiti tubuh kamu cuman karena kamu takut atau percaya bakal sakit. Makanya kalau ada pasien dikasih tahu soal efek samping, terus efek itu kejadian. Bukan dikarenakan obatnya, tapi karena mereka udah mikirin itu terus. Efek halo. Efek halo adalah bias psikologis yang bikin kita gampang terkecoh. Tujuannya? Bikin kita terkesan dan akhirnya salah menilai. Kita jadi gampang tertipu sama kesan pertama yang belum tentu mencerminkan kualitas sebenarnya. Jadi gini, kalau seseorang kelihatan menarik, misalnya ganteng, cantik, atau stylish, kita langsung mikir dia juga pinter, baik, atau bisa dipercaya. Padahal, belum tentu. Efek ini pertama kali diteliti sama Edward Thorndike tahun 1920. Contohnya kayak gini, kamu lihat orang yang ganteng atau cantik, terus langsung mikir dia pasti pintar, bisa dipercaya, bahkan cocok jadi pemimpin. Padahal kamu belum kenal dia sama sekali. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita suka ambil jalan pintas. Satu hal positif langsung disambung-sambung ke hal lain. Efek halo sering dipakai di dunia iklan, seleksi kerja, bahkan politik. Kandidat yang tampilannya meyakinkan lebih mudah dipilih. Biar nggak ketipu efek halo, tanya dulu ke diri sendiri. Orang ini beneran bagus, atau aku cuma terpesona sama penampilannya? Efek